Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan tugas 4 dari sistem operasi tentang algoritma FCFS dan algoritma RR atau Robin. Algoritma FCFS dan algoritma RR. Di sini saya Muhammad Reza Palevi dengan NIM 2019-103-703-11306. Yang pertama, apa itu algoritma FCFS? Algoritma FCFS merupakan algoritma penjadwalan yang paling sederhana yang digunakan CPU. Dengan menggunakan algoritma ini, setiap proses yang berada pada status ready dimasukkan ke dalam FIFO queue atau antrian dengan prinsip first in first out sesuai dengan waktu kedatangannya. Proses yang tiba terlebih dulu yang akan dieksekusi. Jadi seperti prinsipnya first in first out. Jadi yang pertama masuk maka dia adalah yang pertama keluar. Untuk contoh permasalahan dari algoritma FCFS sendiri, di sini terdapat 4 blok proses yang datang secara bersamaan pada 0 ms. Nah, untuk keterangan yang pertama, P1 memiliki burst time 8 ms, P2-nya burst time-nya 7 ms, P3 10 ms, dan P4 burst time-nya 6 ms. Nah, ini untuk di contohnya ini harusnya 0 semua untuk arrival times-nya. Nah, untuk yang tadi apabila kita gunakan algoritma FCFS, maka analisis akan dijelaskan dalam Gantt chart sebagai berikut. Nah, ini untuk P1 nya dari 0 ke 8, P2 nya 8 ke 15 dengan status 7 ms, P3 juga 10, P4 nya 6, dan jaraknya dari 15 ke 25 10, 25 ke 31 6. Nah, ketika CPU tidak mengerjakan sesuatu dalam posisi 0, datang sebuah proses yang dinamakan P1 yang membutuhkan waktu penyelesaian yang berjumlah 8. Karena FCFS ini melakukan proses menurut kapan proses itu datang atau yang bisa kita katakan sebagai proses antrian, maka proses selanjutnya akan dikerjakan setelah proses depannya selesai. Jadi untuk P1 jika sudah selesai, nanti maka akan mengerjakan proses selanjutnya sesuai prinsip dari FCFS tadi, yaitu first in first out. Jadi untuk P2 dan seterusnya nanti bakal mengantri dulu menunggu yang sebelumnya selesai. Nah, tadi pada proses P1 selesai dikerjakan di 8, sementara itu ada P2, P3, dan P4 yang sedang menunggu atau mengantri dikerjakan. Ketika P1 selesai dikerjakan di waktu ke-8, maka akan dilanjutkan pengerjaan P2 yang memiliki waktu pengerjaan sebesar 7. Dari 8 ms ke 15 ms waktunya sebesar 7 ms, sehingga proses P2 akan selesai dikerjakan pada posisi 15. Nah, P1 P2 selesai, tinggal menunggu pengerjaan daripada P3 dan P4. Begitu selanjutnya sampai P4 selesai diproses. Algoritma FCFS sendiri dalam prosesnya tidak mengizinkan sebuah penyalaan dari segi apapun. Dengan kata lain, algoritma FCFS ini sifatnya non-preemptif atau tidak dapat dilakukan interrupt oleh proses lain, walaupun proses yang menunggu prioritasnya lebih tinggi, jadi tetap harus mengantri. Nah, untuk kelemahan dari algoritma FCFS ini sendiri, yang pertama adalah waiting time rata-ratanya cukup lama pada bagian antrian tadi. Nah, untuk yang kedua, terjadinya convoy effect. Convoy effect itu proses menunggu lama untuk menunggu satu proses besar yang sedang dieksekusi oleh CPU. Jadi emang waktunya dari algoritma FCFS ini terbilang cukup lama. Nah, yang kedua itu algoritma Robin. Algoritma Robin itu sendiri adalah algoritma penjadwalan yang menggilir proses secara berurutan. Nah, setiap prosesnya itu mendapat waktu dari CPU yang kita sebut dengan time quantum atau satuan waktu. Time quantum itu menentukan proses mana yang akan dikerjakan terlebih dahulu, kemudian proses mana yang akan dilakukan berikutnya oleh CPU. Biasanya
satu proses mendapat jatah time kuantum yang sama dari CPU, yakni 1-100 mm atau 1/m. Jika proses yang sedang dieksekusi selesai dalam waktu kurang dari 1 time kuantum, tidak ada masalah. Tapi jika proses berjalan melebihi 1 time kuantum, maka proses tersebut akan dihentikan lalu digantikan oleh proses berikutnya. Proses yang dihentikan akan diletakkan pada antrian urutan yang paling belakang. Nah, berikut gambar urutan kejadian proses dalam algoritma Robin. Urutan kejadiannya, yang pertama yaitu proses pertama akan terpilih, lalu timer diset untuk intro proses setelah 1 kuantum. Kemudian dispenser disiapkan guna memilih proses berikutnya. Setelah itu opsi yang pertama, suatu proses masih berjalan pada akhir kuantum. Untuk yang opsi kedua, suatu proses sudah selesai sebelum 1 kuantum berakhir. Nah, jika suatu proses yang berjalan pada akhir kuantum itu, maka akan dipindahkan ke antrian pada posisi paling belakang. Setelah itu, penjadwalan CPU mengalokasikan CPU ke proses selanjutnya pada antrian yang udah ready. Nah, ketika proses sudah selesai sebelum 1 kuantum berakhir, maka CPU-nya dibebaskan. Lalu nanti akan CPU mengalokasikan CPU ke proses selanjutnya pada antrian yang sudah ready. Nah, berikut contoh urutan suatu proses dengan menggunakan algoritma Robin. Gambarnya seperti ini. Nah, di sini P1 durasinya 3, urutan pertama, P2 durasi 4, urutan kedua, P3 durasi 3, urutan ketiga. Itu kedatangannya sama-sama 0. Nah, asumsinya kuantum waktunya 1, unitnya P1, P2, dan P3 tidak pernah diblokir. Nah, jadi urutannya dibuat seperti ini: P1, P2, P3, P1, P2, P3, P1, P2, P3, P2, karena P2-nya durasinya ada 4. Dan untuk waktu tunggunya P1 sama dengan 0 ditambah 2 tambah 2 sama dengan 4, P2 sama dengan 1 ditambah 2 ditambah 1 sama dengan 6. Untuk P3 2 tambah 2 tambah 2 sama dengan 6. Nah, jadi waktu tunggu rata-ratanya penjumlahan dari 4 tambah 6 tambah 6 dibagi 3 itu 5,33. Nah, permasalahan utama pada Robin adalah menentukan besarnya time kuantum. Jika time kuantum yang ditentukan terlalu kecil, maka sebagian besar proses tidak akan selesai dalam 1 time kuantum. Nah, ini tidak baik karena akan terjadi banyak switch, padahal CPU memerlukan waktu untuk beralih dari suatu proses ke proses lain, yang biasa disebut dengan context switch time. Sebaliknya, jika time kuantum terlalu besar, algoritma Robin akan berjalan seperti algoritma Converse atau algoritma FCFS tadi. Nah, time kuantum yang ideal adalah 80% dari total proses yang memiliki CPU burst time yang lebih kecil dari 1 time kuantum. Terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.